mati, mayar. Oh! Harus diperbaiki dan juga sempurnakan. Nggak jadi tambah. Wajah baru PSM Makassar. Markas PSM Makassar Stadion B. J. Habibie Parepare dipastikan direhabilitasi tahun ini. Pengerjaannya akan dilaksanakan secara multi-years dengan target rampung pada Juni 2024. Stadion berkapasitas 20.000 penonton ini memang masuk dalam daftar 22 stadion yang direhabilitasi oleh Kementerian PUPR, masuk dalam kategori stadion rusak sedang. Pengerjaan tahun ini multi-years, paling lambat selesai semester 1 2024. Ungkap Kepala BPPW Sulawesi Selatan Ahmad Astiri. Sebagai persiapan, tim perencana dari Kementerian PUPR akan meninjau Stadion B. J. Habibie awal Agustus nanti. Tujuannya untuk menyusun detail engineering design. Ahmad Astiri membeberkan tim tersebut akan mengecek dengan baik hal yang harus diperbaiki dari Stadion B. J. Habibie, termasuk mempertimbangkan rekomendasi dari tim audit keselamatan bangunan yang sudah melakukan peninjauan sebelumnya. Ditanya soal PSM Makassar tetap bisa menggunakan stadion tersebut sembari direhab, ia tidak bisa memastikan. Pasalnya hal tersebut tidak masuk dalam kewenangannya. Sekjen Red Gang Sadekati Sukma berharap rehabilitasi Stadion B. J. Habibie membuat stadion tersebut berstandar nasional. Menurutnya, stadion yang berada di Kelurahan Lampo, Kecamatan Baju Kiki ini memang sudah seharusnya dibenahi, sehingga sejumlah catatan ketika dilakukan verifikasi sudah disempurnakan. Bermain imbang, Tavares beri keputusan krusial. Dalam laga pekan kelima Liga 1 2023-2024, PSM Makassar ditahan imbang Bayangkara FC yang peringkatnya berada di dasar klasemen. Pada pertandingan tersebut, konsistensi PSM Makassar yang berstatus jawara bertahan di Liga 1 tengah diuji oleh Bayangkara FC, yang saat ini belum bisa keluar dari zona merah musim ini. PSM Makassar sendiri tampil jual beli serangan dengan Bayangkara FC sejak menit pertama pertandingan pekan kelima Liga 1. Namun hingga babak pertama berakhir, PSM Makassar masih sama kuat dengan Bayangkara FC yang merupakan tuan rumah tersebut. Di babak kedua, PSM Makassar hampir sama saja menelan kekalahan dari Bayangkara FC. Andai saja penalti dari Matias Mier bisa merobek jala Cukueja. Namun Matias Mier gagal mengonversi penalti tersebut dan membuat PSM Makassar mampu mencuri 1 poin dari kandang sang tuan rumah. Selesai pertandingan berakhir, Maxman yang merupakan pendukung setia PSM Makassar tersebut sempat memberikan sorotan kepada Cukueja. Maxman menyebut keputusan dari Bernardo Tavares yang telat melakukan pergantian pemain. Pada laga tersebut, Bernardo Tavares sempat memasukkan 3 pemain baru saat tambahan waktu babak kedua. Ketiga pemain PSM Makassar yang dimasukkan oleh Bernardo Tavares adalah Andi Arjito, Staki Asraf, dan Adil Nurbangsawan. Namun siasat Bernardo Tavares di PSM Makassar tersebut belum membuahkan hasil. Fakta mengejutkan laga PSM Makassar versus Bayangkara FC. PSM Makassar dan Bayangkara FC harus berbagi poin pada pertandingan pekan kelima BRI Liga 1 musim ini. Duel PSM Makassar versus Bayangkara FC berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga pada 30 Juli 2023 lalu. Sepanjang pertandingan, kedua tim tak mampu mencetak gol sehingga pertandingan berakhir dengan skor 0-0. Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengatakan Stadion Patriot Candrabaga seakan jadi tempat terkutuk bagi timnya. Pasalnya sejak 2014 juara musim lalu itu tak pernah menang. Memang setiap bermain di stadion tersebut PSM Makassar acap kesulitan. Musim lalu pun mereka menelan kekalahan ketika melawan Persija Jakarta. Kami selalu kesulitan bermain di sini, sejak 2014 kami tidak pernah menang di sini, ujarnya. Selain faktor stadion, hasil imbang kali ini menurut Bernardo Tavares karena Bayangkara FC bermain dengan sangat baik. Dirinya tak menampik jika skuad asuhan Emerald Abus memiliki kualitas sebagai satu tim. Permainan Bayangkara FC, kata Bernardo Tavares, jauh lebih baik. Bahkan jika bermain konsisten, bukan tidak mungkin The Guardian akan menyumbang kekalahan kedua bagi Cukueja musim ini. Ia pun tak segan mengucapkan selamat kepada Didi Sulistiawan dan kawan-kawan.